saja mulai dari pengertian HIV/AIDS, faktor risiko HIV/AIDS, gejala HIV/AIDS, pengobatan HIV/AIDS, diagnosis HIV/AIDS, dan pencegahan HIV/AIDS. Nah, baik, sebelumnya untuk presentasi dimulai, saya akan membagikan leaflet terlebih dahulu. Dikarenakan di sini tidak disediakan proyektor ya, jadi akan dibagikan leaflet untuk memudahkan memahami. Ya. Ya. Baik teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu HIV/AIDS? Penyakit menular. Oke, bisa jadi. Ada lagi? Penyakit yang disebabkan virus. Oke, ada lagi? Penyakit yang disebabkan virus. Selanjutnya, sudah? Oke, baik. Yang dijelaskan oleh Betty sama Cita benar juga, tapi saya akan menjelaskan secara detailnya. Nah, pengertian HIV/AIDS. Yang pertama itu ada HIV. Nah, HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Begitu teman-teman. Yang selanjutnya ada AIDS. Nah, AIDS ini singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, ini adalah ketika kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir, teman-teman. Nah, jadi ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Nah, lalu dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal kembali. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada faktor resiko HIV/AIDS. Nah, untuk faktor tersendiri ada faktor resiko HIV/AIDS. Jadi kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain seperti orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis ataupun heteroseksual. Selanjutnya, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Nah, tentunya itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi jangan pernah kita ada kepengenan untuk ditato apalagi ditindik seperti itu. Selanjutnya, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Ada penggunaan narkotika suntik, dan yang terakhir orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Tentunya itu sangat berbahaya, harus benar-benar dijauhi. Selanjutnya gejala HIV/AIDS. Nah, untuk gejala tersendiri tahap pertama, jadi tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Lalu pengidap akan mengalami nyeri-nyeri seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Selanjutnya akan adanya timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Nah, itu tentunya gejala-gejala yang ada di tahap pertama, teman-teman. Selanjutnya ada tahap kedua yang harus kita ketahui. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Lalu penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Tentunya ini adalah penyakit bisa dinamakan penyakit menular. Dan yang terakhir berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Selanjutnya ada tahap ketiga, teman-teman. Nah, di tahap yang ketiga, jadi untuk pengidap HIV, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Selanjutnya, demam terus-menerus lebih dari 10 hari, merasa lelah setiap saat, sulit bernapas, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang, dan yang terakhir hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Nah, itu ciri-ciri dari tahap ketiga. Selanjutnya ada diagnosis HIV.
HIV/AIDS. Selanjutnya silakan Sandika. Terima kasih Animas ya. Dilanjutkan oleh saya. Sebelum dilanjutkan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Enggak. Tidak ada. Baik, saya lanjut ya. Diagnosis HIV atau AIDS. Yang pertama ada tes antibody ya. Tes ini bertujuan mendeteksi antibody yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3 sampai 12 minggu ya agar jumlah antibody dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Kemudian ada tes antigen. Tes antigen bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2 sampai 6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Kemudian ada hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Jumlah CD4 normal berada dalam rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. X terjadi jika hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Kemudian ada pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Bertujuan untuk menghitung RNA, bagian dari virus HIV yang berfungsi menggandakan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 per milimeter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan jumlah RNA yang berada di bawah 10.000 kopi per mililiter darah menunjukkan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat, tetapi kerusakan pada sistem kekebalan tubuh tetap terjadi. Kemudian ada tes resistensi atau kekebalan. Dilakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap. Hal ini dikarenakan beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Kemudian ada pengobatan HIV atau AIDS ya. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah dari virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain etravirin, efavirenz, lavimuzin, zidovudin, dan juga nevarapin. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, respon pengidap terhadap pengobatan, hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3 sampai 6 bulan. Sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan, lalu dilanjutkan tiap 3 sampai 4 bulan selama masa pengobatan. Kemudian agar perkembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengkonsumsi ARF begitu didiagnosis mengidap HIV ya. Risiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan ditunda karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan pada tubuh. Selain itu, penting bagi pengidap untuk mengkonsumsi ARF sesuai petunjuk dokter. Konsumsi obat yang terlewat dan menentukan mengkonsumsi lebih dari 1 obat ARF dalam sehari. Kemudian ada komplikasi HIV atau AIDS. Yang pertama ada pneumocystic pneumonia atau PCP. Infeksi jamur PCP dapat menyebabkan komplikasi pneumonia parah. Yang kemudian ada kandidiasis atau sariawan. Kandidiasis adalah komplikasi dari HIV yang dapat menyebabkan peradangan dan memicu pertumbuhan lapisan putih tebal di mulut, lidah, kerongkongan atau vagina. Kemudian ada sitomegalovirus atau sistem kekebalan yang sehat dapat menonaktifkan virus. Tetapi jika sistem kekebalan lemah, virus ini bisa muncul kembali dan menyebabkan kerusakan pada mata, saluran pencernaan, paru-paru atau organ yang lainnya. Kemudian ada tuberkulosis atau TB. TB adalah infeksi oportunistik umum
yang terkait dengan HIV. Di seluruh dunia, TB adalah penyebab utama kematian di antara orang-orang dengan AIDS. Kemudian ada meningitis cryptococcus atau meningitis adalah peradangan pada selaput dan cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang atau meninges. Meningitis cryptococcus adalah infeksi sistem saraf pusat umum yang terkait dengan HIV yang disebabkan oleh jamur yang ditemukan di tanah. Kemudian ada penyakit hati. Penyakit hati juga merupakan komplikasi utama dari HIV/AIDS. Kemudian ada pencegahannya, ya, pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama, gunakan kondom yang baru pada saat akan melakukan hubungan intim. Kemudian yang kedua ada hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan atau seks bebas, ya. Kemudian bersikap jujur pada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Lalu diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Kemudian ada bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV ini untuk laki-laki, ya. Kemudian jika menduga baru terinfeksi atau tertular virus HIV seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap, maka harus segera ke dokter. Tujuannya agar mendapatkan obat post exposure prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Baik teman-teman, yang dijelaskan barusan mungkin sekarang lebih sedikit agak terbayang di benak teman-teman tentang apa itu penyakit HIV/AIDS. Nah, jika ada yang ditanyakan, silakan. Ada. Denny, ya silakan. Berapa lama masa inkubasi virus HIV saat sudah masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, oke. Pertanyaannya, berapa lama masa inkubasi virus HIV saat sudah masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, masa jendela HIV berlangsung selama 10 hari 3 bulan sejak paparan awal sampai bisa terdeteksi oleh HIV. Nah, untuk berapa lamanya? Jadi, periode jendela ini tergantung dari jenis tes HIV yang dijalani. Seperti itu. Sudah jelas? Jelas. Ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan kita. Perbedaan HIV dan AIDS. Perbedaan HIV dan AIDS. Baiklah, biar saya yang jawab, ya, Mas. Perbedaan dari penyakit HIV dan AIDS. Saya jelaskan dulu, HIV adalah virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sementara itu, AIDS adalah sebuah kondisi akibat terinfeksi HIV. Jadi orang yang terinfeksi HIV harus mengkonsumsi obat ARF untuk mencegah kondisi AIDS. Sudah jelas? Jelas. Jadi apabila kita sudah terkena HIV, kita harus mengkonsumsi obat ARF agar tidak terserang kondisi AIDS. Sudah jelas? Jelas. Ya. Silakan, ada lagi? Ada. Oke, baik nanti. Apakah nyamuk atau serangga bisa menularkan HIV? Nah, pertanyaannya, apakah nyamuk bisa menularkan virus HIV? Baik, saya akan mencoba menjelaskan. Jadi, tidak ada bukti penularan virus ini dari nyamuk atau serangga, bahkan di daerah-daerah di mana ada banyak kasus virus ini dan populasi besar nyamuk seperti Afrika. Nah, virus ini tidak berkembang biak dan tidak dapat bertahan hidup pada serangga. Nah, jadi menurut penjelasan dari Agina tadi, kalau serangga itu dapat menularkan HIV atau tidak, jadi belum ada bukti yang kuat, ya. Kita ambil positifnya saja bahwa kalau dari serangga itu tidak dapat menularkan HIV, ya. Sudah jelas? Ya, seperti itu. Baiklah, terima kasih, ya, pada audiens semua telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian banyak kekurangan. Mohon
dimaafkan. Dan saya berharap dengan adanya penyuluhan kesehatan ini, kalian semua bisa menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan menjauhi agar tidak terkena virus HIV/AIDS. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.